Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Demerwati. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2305113949. Jadi, hari ini saya akan membacakan hasil resensi yang telah saya buat. Saya membaca novel dengan judul Padang Bulan, yang mana novel ini diciptakan oleh Andrea Hirata dengan tebal buku 252. Novel ini diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka pada tahun 2010. Jadi sinopsisnya adalah novel Padang Bulan ini menceritakan kisah seorang gadis kecil berusia 14 tahun yang bernama Emma. Ia sangat gemar dengan pelajaran bahasa Inggris, namun tiba-tiba ia harus terpaksa berhenti sekolah karena ia kehilangan sosok ayahnya. Usaha yang dilakukan Enong pun sangat besar. Ia menggunakan banyak cara untuk membantu ibunya dan mengurus adik-adiknya. Kisah Enong ini penuh dengan tangis, gurau, dan tawa. Nah, novel Padang Bulan ini merupakan novel pertama dari duologi Padang Bulan, yang mana novel keduanya berjudul Cinta di Dalam Gelas. Selanjutnya jenis buku. Jadi novel Padang Bulan ini termasuk jenis buku fiksi karena semua yang tergabung di dalamnya ini merupakan cerita fiksi atau hanya imajinatif hayalan dari sang penulis saja, yang artinya itu merupakan sebuah kejadian yang tidak nyata. Nah, selanjutnya saya akan membacakan background penulis. Andrea Hirata merupakan seorang novelis Indonesia dan dia lulus cum laude dari program postgraduate di Sheffield Hallam University, United Kingdom melalui beasiswa Uni Eropa. Sebelum novel ini, Andrea Hirata telah menyelesaikan novel Laskar Pelangi yang pada saat itu sangat diminati banyak pembaca, bahkan sampai diadaptasi menjadi sebuah film dan jumlah audiennya juga memecah rekor serta mendapat banyak penghargaan. Kini, berkat Laskar Pelangi, Andrea Hirata mendapat kesempatan untuk mengembangkan buku-bukunya ke kaca dunia, sehingga dapat dibaca oleh pembaca global. Pada tahun 2010, Andrea Hirata termasuk 13 penulis di antara 90 penulis dunia yang dinominasikan untuk program beasiswa Writing Scholarship dari University of Iowa. Selanjutnya, penilaian kualitas buku. Dinilai dari sisi fisiknya, novel Padang Bulan ini sangat menarik dan simpel. Di bagian covernya menampilkan sebuah pohon yang di atasnya bertengger sepasang burung merpati, yang menurut saya itu menjadi simbol dari komunikasi. Sedangkan dinilai dari sisi isinya, novel ini sangat menginspirasi sekali karena tokoh Enong merupakan gadis yang baik, tangguh, dan sabar. Meskipun ia kehilangan sosok ayahnya, namun Enong dikelilingi oleh orang-orang baik. Novel ini memberikan kita banyak pengajaran hidup dari setiap tokohnya. Selanjutnya, saya akan membacakan bagian unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang mana yang pertama adanya tema. Tema yang diambil adalah berkisah tentang perjuangan hidup seorang gadis yang banting tulang untuk menghidupi keluarganya sebab ia kehilangan ayahnya. Ia menjadi gadis tangguh yang dijadikan teladan bagi gadis-gadis yang ada di kampungnya. Tema ini sangat menarik karena dapat dijadikan contoh atau motivasi untuk kita dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, adanya alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, karena diceritakan dari awal, yaitu perkenalan setiap tokoh hingga titik penyelesaian masalah. Karena novel ini berkaitan dengan cinta di dalam gelas, maka alur ceritanya pun menyatu, di mana pada novel pertama menceritakan sosok Enong yang masih berusia 14 tahun, sedangkan pada novel kedua menceritakan sosok Enong yang sudah dewasa, yang kemudian dijodohkan oleh ibunya dengan pria yang bernama Natara. Kemudian yang ketiga itu adalah latar. Latar ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada latar tempat. Contohnya itu pada saat
berada di rumah Enong. Lalu ada tempat tinggalnya Aling disebut Numpang Miskin atau Manggar, ya, itu merupakan tokoh Zinar. Kemudian ada Tanjung Pandan yang menjadi ibu kota kabupaten. Lalu ada warung kopi dan lain-lain. Selanjutnya latar suasana, contohnya yang pertama suasana gembira itu tergambar pada saat awal cerita yang mana Syalimah menunggu suaminya yang ingin memberikan sebuah kejutan. Yang kedua ada suasana sedih, ini digambarkan pada saat kematian suaminya Syalimah, yaitu Zamzami. Yang ketiga itu ada suasana marah, digambarkan pada saat Ikal marah kepada pamannya ketika pamannya itu menggunakan mesin blendernya tanpa izinnya. Kemudian yang terakhir ada suasana gembira. Suasana gembira ini digambarkan pada saat Enong menjadi salah satu lulusan terbaik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh dan penambahan. Di sini ada dua tokoh, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama ini yang jelas yang pertama ada Enong. Di sini Enong digambarkan sebagai sosok perempuan yang baik hatinya. Ia memiliki sifat yang pintar, rajin, sabar, pekerja keras, dan memiliki daya juang yang tinggi. Selanjutnya ada Ikal. Ikal merupakan seorang laki-laki yang memiliki rambut ikal. Ikal juga sering merasa tidak percaya diri karena dia memiliki perawakan yang pendek. Kemudian ada tokoh tambahan. Di sini banyak sekali. Di antaranya ada tokoh Zamzami, yaitu ayah Enong, yang memiliki watak penyayang, pekerja keras, dan bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. Yang kedua ada Syalimah, yaitu ibu Enong. Sebagai seorang ibu, sudah pasti Syalimah merupakan sosok ibu yang baik, penyayang, dan memahami. Kemudian ada Matarom, yang mana tokoh Matarom ini memiliki watak yang kurang baik atau antagonis. Contohnya, ia berani berbuat kasar kepada istrinya dan sudah dicap menjadi laki-laki yang berhidung belang. Kemudian ada detektif M. Nur yang merupakan sahabat Ikal dari kecil. Dia adalah sosok yang baik dan humoris. Lalu ada Aling. Aling ini adalah perempuan yang menjadi cinta pertamanya Ikal. Ia memiliki paras yang cantik, baik hati, dan murah senyum. Kemudian ada Zinar, laki-laki yang memiliki perawakan tinggi, putih, ramah, pintar, dan ia juga memiliki tokoh kelentang. Selanjutnya ada Kamhar. Kamhar adalah paman Ikal. Ia terlihat galak dan suka berkomentar. Dan yang terakhir ada Ninoka Skronovsky yang merupakan sosok yang memiliki paras cantik, tinggi, dan berambut panjang. Ia juga pecatur profesional. Kemudian yang terakhir kesimpulan, novel ini sangat layak untuk dibaca. Pesan yang terkandung di dalamnya itu sangat menginspirasi khalayak umum. Dengan kegigihan, kesabaran, dan kerja kerasnya, ia mampu melewati hujan badai yang menerpa hidupnya. Tak lupa juga hadirnya sosok-sosok yang menghibur, yang dapat membuat pembaca bisa menikmati alur ceritanya. Intinya, novel ini memiliki banyak pesan tersirat di dalamnya. Sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.